Astia, Mbak Andini, Mbak Ayu, Cahaya Putri, Mbak Hera, Mbak Istiwiwin, Mbak Dayari, Mbak Kania, Mbak Marsan, oke, Mbak Sujud yang benar, astagfirullah, Mbak itulah pokoknya tadi ya, siap Mbak Azimah, oke. Sholat tarawih 4 rakaat ketiga. Oke, sebentar ya, kita sapa-sapa dulu sebentar ya. Mbak Caci, Mbak Martina, Mbak Soleha, Mbak Lilis, iya, Mbak Arena Kinah, Mbak Tony, Mbak Bunda Liza, Mbak Iin, Masya Allah, sehat selalu ya. Mbak Ning Uli, Mbak Mamah Nobi, Mbak Sri, Masya Allah ya. Mbak Noneng, iya, Mbak Leni, Mbak Sutiawati, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Sebelum aku jawab pertanyaan teman-teman, kita ngobrol santai aja. Kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke? Tadi ada yang nanya, kalau sholat taraweh 4 rakaat, rakaat 3 dan 4-nya baca ayat pendek enggak? Jawabannya tentu dibaca. Ya, beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak baca di rakaat 3 dan 4-nya. Oke, kalau suami nggak bekerja bertahun-tahun, apa yang dilakukan oleh istri? Teman-teman coba baca sigat nikahnya. Ketika seorang suami nggak menafkahi istri beberapa bulan, kalau istrinya tidak ridho, dia dibolehkan menggugat. Tapi tidak aku sarankan ya. Kalau dia hal-hal yang dibolehkan menggugat adalah diantaranya suami yang tidak mau menafkahi, baik dia bekerja maupun tidak ya. Tapi kalau dia ikhlas, dia ridho, masih bisa. Oke. Ustazah, sholat taraweh 4 rakaat boleh nggak? Enggak, taraweh itu minimal 8 rakaat. Kalau mau 4 rakaat boleh, tapi kalikan 2 ya. Jadi kalau mau 4 rakaat boleh, tapi kalikan 2 ya. Kenapa surat At-Taubah nggak pakai bismillah? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak ada yang tahu jawabannya ya. Oke, gitu ya teman-teman yang nggak tahu kita. Ustazah, saya nggak bisa doa, mau sholat, mau masuk kamar mandi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Potong kuku saat haid tidak masalah, tidak ada dalil yang mengharamkan. Ustazah, silahkan ya. Sudah 4 tahun pisah dan nggak ngasih nafkah, apakah sudah jatuh talak? Belum tentu. Jadi talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngucapin talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau suaminya pergi gitu aja 4 tahun berturut-turut, tapi dia tidak mengucapkan kalimat talak, dan kita pun tidak melakukan gugatan, dan kita pun tidak murtad, dan kita pun tidak ada semacam meninggal dunia, maka tidak jatuh talak ya. Kalau Mbak mau nikah dengan orang lain, Mbak nggak boleh asal nikah walaupun suami udah nggak ada, tetapi sangat dianjurkan untuk bercerai dulu ya, digugat dulu baru teman-teman nikah. Ustazah, kalau berdagang minta penglaris walaupun dia sama kiai itu nggak boleh, syirik ya. Ustazah, baca Quran di HP tanpa berudu enggak apa-apa sih, cuma hanya saja jangan biasakan baca Quran di handphone. Karena kalau kita baca Quran di handphone, nanti pas baca Quran yang sebenarnya kita bingung. Karena rasam atau bentuk tulisan Quran dengan handphone itu beda. Oke? Ustazah, sahkah kita sholat tahajud tapi dibangunkan, bukan bangun sendiri? Jawabannya sah, walaupun dibangunkan oleh alarm. Bolehkah sholat sunat rawatib cuma baca Al-Fatihah, nggak pakai iftitah dan ayat pendek? Sebenarnya semua jenis sholat tidak wajib iftitah, tidak wajib ayat pendek, walaupun dia sholat wajib. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca. Jadi teman-teman kalau baca iftitah doang nggak ada problem sih sebenarnya ya. Oke, Ustazah, kalau salaman dengan orang tua apakah wajib cium tangan? Tidak ada dalil yang mewajibkan. Cuman itu bagian dari akhlak yang harus kita lakukan. Oke. Ustazah, sholat ketika salam, apa benar telapak tangan kita dibuka? Tidak harus, yang penting kening harus nempel ke mukena. Ustazah,
Kalau zakat ke fakir miskin tapi orangnya nggak sholat itu gimana? Nggak apa-apa. Yang penting sholat nggak sholatnya dia itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah memberikannya zakat. Jadi teman-teman kalau mau ngasih seseorang itu selagi dia fakir miskin boleh kita sedekah, boleh kita zakat ke dia. Ya soal dia sholat atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Semoga setelah diberi zakat dia malah sholat. Oke? Ustazah, iya, apa hukumnya suami nikah lagi ketika istri selingkuh? Mau dia selingkuh atau enggak, poligami status hukumnya boleh dengan syarat ngomong kepada istrinya, ya. Ustazah, bolehkah Quran saat haid dengan tujuan mengejar khatam? Kalau mau baca Quran saat haid, cari yang ada terjemahan atau yang per juz yang tidak 30 juz berbahasa Arab atau di handphone, ya. Ustazah, iya. Bolehkah memberi zakat kepada anak sekolah? Anak sekolah, yang penting dia fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, suamiku udah 5 tahun meninggal. Apakah kalau saya nikah lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, paling dicarinya tengah malam. Nggak, canda. Boleh ya, kan udah habis tuh masa idah, udah 5 tahun. Silahkan nikah, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Boleh nggak pakai minyak kayu putih saat berpuasa? Syubhat, lebih baik hindari ya. Ustazah, bolehkah suntik dalam berpuasa? Kalau suntiknya vitamin nggak boleh. Kalau suntiknya untuk kesehatan tergantung. Dia masuk ke dalam darah, ke dalam pembuluh darah atau cuman sampai otot. Kalau sampai otot doang nggak apa-apa. Kalau masuk ke pembuluh darah dia menjadi batal. Tapi kalau sakit udah batalin aja ya. Ustazah, kalau buang air kecil tersendat-sendat batal nggak puasa? Ya enggak masalah ya. Ustazah, kita di saat sholat tarawih kok banyak orang yang sujud mukenanya sengaja untuk alas kening. Nah ini problem, ini ilmu. Teman-teman kalau sholat itu hati-hati. Sujud itu gini tangannya nih. Sujud itu tangannya kayak gini nih. Tuh ya, nih. Ini sejajar lah ya dengan di bawah bibir ya. Sujud jangan kayak gini nih. Kalau sujud teman-teman kayak gini nih, nah ini mukenanya akan ngalangin nih. Mukenanya akan ngalangin kening jatuh ke kening langsung kepada sejadah. Itu tidak boleh. Jadi teman-teman kalau sujud keningnya harus nempel sejadah. Jangan mukanya terhalang mukena. Termasuk laki-laki. Laki-laki pakai sorban nggak boleh mukanya terhalang sorban ya. Ustazah, kalau ibu udah tua nggak puasa tapi anaknya pas-pasan, bayar fidyahnya gimana? Bisa diangsur kok dan diutamakan ya. Ustazah, iya, apa boleh membaca Al-Quran, memegang Quran saat haid? Kalau full 30 juz seluruhnya berbahasa Arab, itu sepakat ulama tak boleh dipegang gitu ya. Kecuali dia di handphone masih ada yang membolehkan untuk membacanya. Ustazah, oke, apakah boleh memaafkan suami yang pernah selingkuh? Bagus. Maafkan bagus, tapi kalau memaafkan tuh nggak boleh diungkit lagi ya, mulai dari nol kayak pom bensin ya. Ustazah, apakah bagaimana fatwa meminum penunda haid saat berpuasa? Fatwa bukan dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum. Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Jadi minum obat penunda haid saat teman-teman dalam kondisi umroh dan haji masih ada ulama halaf yang membolehkan. Tapi kalau menundanya untuk berpuasa tidak dianjurkan. Kemarin saya sholat, saya kira haid sudah bersih. Rupanya masih ada. Kalau tidak sampai dari 24 jam nggak masalah. Tapi kalau di atas 24 jam masih ada flek berarti itu haid lagi. Oke? Ustazah, sholat taubat setelah Al-Fatihah 11 kali. Kok 11 kali sholat taubatnya mbak? 11 kali gimana maksudnya mbak? Ustazah, sholat dengan menggunakan handuk. Nggak boleh, harus menutup aurat. Ya. Oke, Ustazah, tertidur sekejap dalam sholat. Oke, tertidur kayak gini. Itu tidak sampai membatalkan sholat, hanya kemakruhan aja, bermakruh aja ya. Ustazah, aku mandi besar terus sekarang puasa, terus 1 jam keluar lagi.
Kalau memang Mbak udah benar-benar bersih, keluar 1 jam, lanjutkan dulu puasanya. Tapi kalau dia udah keluarnya di atas 24 jam, berarti batalkan lagi, berarti dia haid lagi ya. Teman-teman, aku ingatkan, jangan terburu-buru untuk mandi haid setelah selesai haid. Harus sampai cairan kuning, flek hitam berubah menjadi cairan putih atau kering sama sekali. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Jadi jangan terburu-buru ya. Ustazah, iya. Apakah gimana caranya? Oke, bentar ya. Suami saya udah talak, saya sudah 6 tidak nafkah lahir batin, jadi status saya sudah cerai ya Zah? Belum tentu Mbak. Suaminya pergi misalnya 2 tahun, 6 tahun. Kalau belum jatuh cerai itu belum Mbak. Karena cerai itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Keduanya adalah Mbak yang menjatuhkan gugatan. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal dunia. Ya, cerai hanya terjadi karena 4 ini. Jadi kalau suaminya pergi tidak menafkahi lahir dan batin, maka terjadi nggak 4 ini? Kalau nggak ada, dia nggak ngomong talak, Mbak juga nggak menggugat, dia juga nggak murtad dan juga belum meninggal, maka Mbak masih sah istrinya dia. Kalau Mbak mau nikah lagi harus gugat dulu, keluar surat cerainya baru nikah. Oke? Ustazah, puasa cicipi makanan sebatas di ujung lidah, nggak jadi problem ya. Cuman hati-hati jangan masuk. Kalau masuk walaupun nggak sengaja, batal kalau kita udah melakukannya ya. Oke, Ustazah, saya tidak puasa karena haid, apakah harus diganti puasanya? Ya ganti nanti kodo setelah berpuasa, setelah Syawal ya. Ustazah, Mbak Tiara, boleh Mbak Tiara. Ustazah, kalau sholat subuh pakai baju bekas tidur boleh atau tidak? Boleh, asal jangan bekas baju tidurnya kena air kencing dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau sholat berjamaah terus ketinggalan rokaat, gimana caranya? Saya suka bingung. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini misalnya kita lagi sholat apa nih? Kita terlambat sholat maghrib ya. Ini imam ya teman-teman ya. Ini imam, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat fardu atasku imaman lillahi ta'ala. Ini pura-puranya ya. Imamnya Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam menuju rakaat kedua nih. Ya, kita baru datang, kita masuk rakaat pertama. Ikut aja imamnya Mbak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk Mbak. Jadi imamnya duduk, kita duduk. Imamnya kan tahiyat awal, kita rakaat pertama, kita tetap duduk kayak tahiyat awal. Oke? Yang jadi masalah adalah setelah ini. Imam menuju rakaat ketiga, kita menuju rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya rakaat ketiga nih, tahiyat akhir. Kita duduknya tahiyat awal dan bacaannya tahiyat awal karena kita masih rakaat kedua. Tahiyat akhir cuman boleh 1 kali ya. Nanti dia salam kanan, salam kiri, kita berdiri lagi, lanjutkan 1 rakaat lagi dan ujungnya tahiyat akhir. Oke? Ustazah, iya, kalau ada flek coklat gak banyak, habis dari mandi besar pagi, terus aku ikut puasa, apakah batal? Kalau nggak keluar flek lagi nggak apa-apa, tapi kalau keluar flek lagi dilihat kurang dari 24 jam atau lebih. Kalau kurang berarti dia cuma sisa, nggak apa-apa. Kalau lebih berarti dia benar-benar haid lagi. Intinya jangan buru-buru untuk mandi ya. Ustazah, sholat sunnah sebelum asar yang 4 rakaat itu apa sama kalau kita sholat wudhu dan sholat mutlak? Sama aja, niatnya qobliyah ya. Sengaja aku qobliyah asar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, salam kanan salam kiri sengaja aku qobliyah asar lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kalau mau 4 ya. Ustazah, gimana hukumnya bayar zakat fitrah ibu dan kakak yang tidak berpenghasilan? Karena nanti kita boleh bayarkan, kita boleh wakilkan zakatnya dia ya.
Ustazah, iya, gaji bulanan apakah wajib zakat? Jika gaji atau penghasilan keseluruhan teman-teman di atas 7 juta, maka keluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Berarti kalau gajinya 10 juta, wajib zakatnya 500.000 ya. Kalau 250.000. Kalau uang gajinya itu adalah 20 juta, keluarkan zakat 500.000 ya. Ini pertanyaannya 3 semua ya, 3 baris ya. Jadi agak sabar ya, teman-teman. Pertanyaannya panjang-panjang, kalau bisa dijadikan 2 baris bagus ya. Ustazah, sholat taraweh tiba-tiba kentut pas rakaat terakhir, gimana menggantinya? Kalau sholat taraweh kentut nggak boleh dilanjutkan lagi sholatnya. Teman-teman pergi keluar, ambil wudhu lagi, biarkan orang sholat taraweh, nanti kita ikut yang selanjutnya. Oke ya? Contoh ya teman-teman ya, contoh. Kita batal wudhu di saat taraweh di 2 rakaat pertama. Keluar, ambil wudhu, nanti ikuti rakaat taraweh di kedua, ketiga, dan keempat. Nah, nanti yang kita nggak ikutan tadi bisa sendiri tanpa berjemaah. Ya, Ustazah, iya. Apakah zakat fitrah boleh dilakukan setelah 2 minggu puasa? Is okay. Ustazah, kalau anak umur 20 tahun, apakah wajib orang tua zakatkan? Kalau zakat fitrah, anaknya belum punya penghasilan, bayarkan. Kalau dia udah punya penghasilan, dia yang membayarkan. Ya, nanti sebentar lagi kita belajar zakat fitrah. Karena bagusnya zakat fitrah itu menjelang lebaran. Ya, Ustazah, kalau mau qobliyah zuhur, kalau hari Jumat itu pada azan pertama boleh nggak? Azan sebelum sholat ya Mbak, azan sebelum sholat. Kan orang mau sholat jamaah tuh di masjid, saat sholat Jumat azan dulu baru Mbak bisa melakukan qobliyah. Oke. Ustazah, tidak puasa karena haid menggantinya nanti dengan puasa atau dengan fidyah. Kalau karena haid menggantinya dengan puasa, nggak bisa dengan fidyah. Fidyah itu hanya boleh untuk orang tua yang nggak mungkin puasa, sakit nggak mungkin sembuh, hamil dan menyusui. Hanya 3 itu saja, oke? Ustazah, sholat sunnah, istikharah, taubat, hajat itu gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Aku jelasin ya tentang 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Yang pertama adalah sholat taubat, yang kedua adalah hajat, yang ketiga istikharah, yang keempat wudhu, yang kelima tahiyatul masjid. Oke, perhatikan, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. 5 jenis sholat ini bisa siang dan malam dan boleh berkali-kali. Kecuali tahiyatul masjid harus di masjid dan di musola, gitu ya. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Ini maaf yang nggak kebaca ya. Kayak sholat subuh aja, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh ya, habis duha boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, malam boleh, tengah malam juga boleh. Pokoknya kayak sholat subuh aja, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Masing-masing 2 rakaat boleh kok, is okay, nggak jadi masalah. Oke? Sholat taubat tujuannya menipiskan dosa. Sholat hajat tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita. Sholat istikharah kalau kita ragu. Sholat wudhu biar cepat masuk surganya, gitu ya. Dan kemudian sholat tahiyatul masjid kalau kita berada di masjid. Oke? Ustazah, iya, ya. Oke, fidyah apa bisa diganti uang? Bisa. Kalau teman-teman hamil dan menyusui yang nggak mungkin bisa puasa karena takut anaknya kenapa-napa, orang tua yang nggak mungkin puasa, orang sakit yang nggak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit gitu ya, maka dia boleh membayar fidyah sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Berarti boleh diuangkan sekitar 25.000 per hari ya. 25.000 per hari. Ustazah, habis wudhu saya sholat, sebelumnya saya pakai hand body, boleh atau tidak? Boleh. Wudhu dulu pakai hand body, sholat nggak ada problem. Ya. Ustazah, niat sholat taraweh sekali saja, apa bisa tiap salam? Nggak bisa cuma sekali.
Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan cara sholat taraweh di rumah. Karena ini setiap sesi selalu aku jelaskan. Taraweh itu kan 8 dan 20 rakaat. 8 dan 20 rakaat. 8 dan 20 rakaat. Kalau teman-teman sholat tarawehnya di rumah, itu boleh. Tapi caranya aku sampaikan. Kalau dia 8 rakaat berarti 2, 2, 2, 2. Gitu aja ya. Gitu ya. Nah gitu ya. Nah 2, 2, 2, 2. Oke, ini typingannya cepet nih, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Agak tercuekin sedikit ya. Nah berarti niatnya sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri gitu ya. Lalu berdiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2, 2, 2, 2. Ya udah kayak sholat subuh aja. Antara sholatnya ini boleh pakai zikir, boleh juga tidak. Nah nanti witirnya 2, 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lanjut niat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2, 2, 2, 2 taraweh, 2 dan 1 witir. Boleh habis isya jam 10 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, bebas. Saya haid sudah 1 bulan lebih karena efek KB. Sholat saya jalanin gimana tuh Ustazah? Teman-teman yang baru mampir, teman-teman coba dengerin tentang istihadah ya. Bahwa istihadah itu adalah darah haid yang keluar lebih dari 15 hari. Nanti kalau udah hari ke-15, teman-teman harus mandi. Mandi wajib dari haid ya. Lalu kemudian nanti hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya, teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf, nggak masalah. Tapi sholatnya orang yang istihadah, yang haidnya lebih dari 15 hari, dia tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Deket, habis wudhu langsung sholat ya. Kalau 4-4-3 tarawihnya gimana? Gak apa-apa. Tapi kalau 4-4-3 tidak ada yang boleh pakai tahiyat awal. 4-4-3 gak boleh pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat tarawih 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. 4-4-3. Ayat pendeknya gimana? Bebas. Kul pun gak apa-apa. Oke? Ustazah, iya, bolehkah menghindari orang yang zolim ke kita walaupun itu saudara? Umar bin Khattab pernah berkata, hindarkan setiap orang yang menyakitimu dan tinggalkan setiap orang yang suka membuat kamu tersakiti. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan mental kita menjadi rusak. Hindarkan, boleh bersapaan tapi jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang suka menyakiti kita. Ustazah, di sholat taraweh 8 dan 3 witir. Saat 4 pertama taraweh kita batal. Gimana? Ya batal, ambil wudhu lagi, ulang lagi. Oke. Ustazah, iya, batuk dalam sholat, batuk, pilek, flu, menangis, sendawa, berdehem. Semua tidak membatalkan sholat, oke? Batuk, pilek, flu, sendawa, berdehem tidak membatalkan sholat. Aman aja. Ustazah, iya, gimana? Oke, konsultasi pribadi untuk sementara belum ada ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau ngaji pakai aplikasi HP dalam kondisi berhalangan gak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Oke, Ustazah, witir 1 rakaat usolinya gimana? Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Witron ya. Oke, gitu ya. Kalau aku sampaikan niat sholat pakai bahasa Arab, nanti teman-teman bingung loh, ya kan? Jadi aku sampaikan bahasa Indonesia aja ya. Oke, pokoknya Mbak Alexa lebih dari 15 hari itu istihadah Mbak Alexa. Mbak boleh mandi, setelah itu boleh sholat, puasa, dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya, apa tuh?
Apakah harus ganti celana dalam setiap sholat kalau keputihan? Iya. Kalau seandainya ada bercak keputihannya tentu nggak bisa dibawa sholat. Keputihan itu kan dia tidak setiap saat ya. Cuman sesekali ya saat kita hormon lagi nggak normal. Bagi teman-teman yang keputihan harus cebok sebelum berwudu ya. Karena kalau teman-teman nggak cebok takutnya keputihannya ke bawah. Dan celananya diganti atau pakai panty liner. Oke? Ustazah, iya, oke, gitu ya. Ustazah, apakah perempuan bisa sholat syuruk di rumah? Bisa, tapi nggak dapat pahala haji dan umroh. Oke, teman-teman yang baru mampir, aku jelaskan satu amalan yang dahsyat yang teman-teman bisa kerjakan ya. Jadi kita kalau sholat subuh ke masjid berjemaah, lalu kita nggak usah pulang dari masjid itu, kita tetap aja di masjid gitu ya. Jadi kita nggak pulang, ngapain kita di masjid? Ya kita beriktikaf, kita baca Quran, kita zikir ya, ingat kekurangan diri, kemudian sholat, kemudian baca Quran, zikir sampai datang waktu syuruk. Siap Mbak Uma? Sampai datang waktu syuruk ya. Lah sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Lalu kita sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah kayak sholat subuh aja itu sama dengan haji dan umroh ya. Ustazah, kalau saya sholat kaki sakit duduk boleh nggak? Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, boleh ya. Ustazah, bacaan surat dalam witir apa? Bebas aja. Yang penting rakaat ketiganya dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke? Ustazah, gimana kalau habis hubungan dengan suami sudah mandi wajib puasa? Nggak masalah. Kalau ada sisa yang keluar nggak ada problem ya. Ustazah, gimana kalau ditalak suami berulang-ulang? Berulang-ulang talak cuman bisa 3 kali aja. Talak 1 misalnya dia ngomong, ku talak kau, terjadi talak 1 namanya. Talak 1 bisa rujuk dalam 3 bulan. Ya seperti orang yang bertengkar lalu kemudian balikan. Nah nanti kalau 3 bulan dia mau balikan harus nikah ulang ya. Talak 2 sama, ku talak kau, terjadilah talak 2. Talak 2 dalam 3 bulan boleh rujuk. Kalau mau rujuk dalam lebih dari 3 bulan harus nikah ulang. Walaupun dengan suami yang itu. Jadi talak 1 dan talak 2, talak 1 dan talak 2 boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Ya. Nah kalau talak 3 nggak bisa, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, setelah nikah harus cerai dulu baru kembali kepada suaminya. Oke. Ustazah, 3 bulan atau 3 kali suci sama ya. Ustazah, apakah setelah isyraq boleh duha lagi? Boleh aja. Ustazah, tapi aku udah talak 3. Kalau talak 3, teman-teman tidak bisa lagi untuk rujuk sampai nikah dulu dengan orang lain ya. Oke. Nah, gitu ya. Saya udah diceraikan suami 3 kali, tapi hati saya nggak bercerai katanya. Karena suaminya belum mengerti aja. Nanti dikasih mengerti ke depannya supaya diperbaiki ya. Ustazah, gitu ya. Kalau untuk Oke, terlalu panjang, susah baca. Oke, saya pelan-pelan ya. Kalau muntah dalam bulan Ramadan, kalau muntahnya disengaja batal. Kalau muntahnya nggak sengaja tidak batal ya. Puasa bagi orang istihadah gimana? Apakah harus mandi setiap bersahur? Tidak. Orang istihadah tuh sama aja kayak orang normal. Setelah 15 hari dia mandi, setelah itu seperti orang lain. Sama saja, bersihkan saja. Tidak harus mandi setiap mau sholat. Oke ya. Gitu ya. Gitu. Oke, kemudian bisa masbuk dia Mbak Deis. Bisa masbuk kok dia. Ustazah, ya dosa nggak ya kalau nolak bukber karena nanti nggak jadi taraweh. Terus terang nggak nyaman orangnya.
Bukber itu nggak wajib ya teman-teman ya. Kalau seandainya justru di situ akan banyak terjadi sesuatu seperti ghibah atau kenal nampak lagi mantan-mantan yang dulu 10 orang 11 orang, saran aku jangan pergi. Minta maaf aja ketika dia terlalu banyak hal-hal yang mubah. Jadi tidak wajib. Nah kalau ada orang yang mengajak kita ketemu, ikutlah karena kita mau, bukan karena kita nggak enak dengan orang itu. Itu dua hal yang berbeda, ya. Itu dua hal yang berbeda, ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, saf sholat sangat renggang, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Saf sholat sangat renggang itu dia tidak dibolehkan. Ya nanti ada setan di antaranya yang bisa mengganggu kita khusyuk dalam sholat. Itu sebab di video-video aku sering aku bilang safnya disatukan. Nah udah banyak ribuan video aku, teman-teman boleh cek aja video-videonya. Udah aku ingatkan banyak, semoga bisa tercerahkan ya. Oke, nge-lag, Ustazah, iya. Menguap ngantuk terus. Oke, menguap dalam sholat itu makruh. Jadi kalau teman-teman menguap lebih baik ditahan. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik ya. Jadi makruh ya. Jadi dalam sholat itu makruh ya teman-teman ya. Makruh kalau kita menguap ya. Dan kemudian menguap itu makruh. Jadi lebih baik teman-teman tahan ya. Oke, Ustazah, iya, suami, oke, mau nanya, kan habis nge-lag teman-teman? Oke, semuanya, apa kabar? Apa kabar semuanya? Oke, nge-lag kah? Oke, Ustazah, sebentar ya, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, puasa menghirup inhaler, ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita, itu status hukumnya syubhat, jangan lakukan ya. Ustazah, iya, oke, kalau haid di bulan Ramadan, saya bisa lakukan apa? Kalau teman-teman haid, teman-teman bisa memperbanyak sholawat, kemudian memperbanyak sholawat, kemudian zikir, kemudian ingat kekurangan diri, dan kemudian teman-teman bisa memperbanyak sedekah loh. Is okay ya, nggak ada problem ya. Ustazah, iya. Oke, mau nanya, kan saya habis selesai mandi wajib tapi masih ada flek coklat. Kalau flek jangan mandi dulu. Kalau setelah mandi masih ada flek, tunggu dia macam 24 jam. Kalau di bawah 24 jam dia masih flek, udah enggak flek, maka berarti dia adalah sisa. Kalau fleknya di atas 24 jam berarti dia flek lagi, berarti haid lagi ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah dia terputus-putus sekarang teman-teman? Apakah masih putus? Oke, apakah masih putus teman-teman? Ustazah, iya, menahan nguap itu ditutup aja bibirnya ya, sampai teman-teman Rasulullah SAW itu selalu menahan uapan ya, sampai dia itu sampai merah mukanya. Aman ya? Oke, udah aman? Mantap ya. Ustazah, iya, BAB bisa batalin puasa ya? Ya enggak lah, BAB lah. Ustazah, iya, jika saya membantu keuangan adik saya yang udah menikah, apakah itu disebut sedekah? Ya, itu disebut dengan sedekah. Ya, itu disebut dengan sedekah. Ustazah, please, apa itu sedekah subuh? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live terbaru ya dari kita. Jadi begini ya teman-teman. Aku mau jelasin apa ya tadi barusan. Aku lupa. Ustazah, iya. Aku mau jelasin apa ya tadi. Siap Mbak C. Oke. Uang Ustazah. Kalau baca sebentar ya, sedekah. Oh iya, sedekah subuh. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000.
Nah, setelah itu, setelah hari Jumat atau sekali sebulan gitu ya, teman-teman boleh serahkan ke manapun. Boleh kasih ke kawan, traktir makan kawan, kasih makan kucing, bebas. Yang penting kerjakan, kumpulkan di waktu subuh ya. Siap Mbak Ikram, ini tepengan kencang dimaklumi ya, dimaafin kalau nggak kebaca ya. Ustazah, iya, bolehkah meminjam uang untuk sedekah? Jangan, karena dosa tidak membayar hutang lebih besar daripada pahala sedekah. Oke, Ustazah, suntik KB itu syubhat teman-teman ya, karena dia masuk ke dalam peredaran darah. Ustazah, iya, jumlah sholat sunnah yang 5 macam yang bisa dikerjakan kapan aja. Namanya sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, itu sholat-sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya teman-teman ya. Kapanpun itu bisa. Oke. Ustazah, keramas saat puasa udah jelas batal karena takutnya masuk air ke tenggorokan, kerongkongan, ketelan, takutnya batal ya. Tapi kalau memang mau juga nggak masalah sih, takutnya masuk air ke telinga dan seterusnya. Oke, sholat tasbih bisa 24 jam, tapi caranya beda itu ya. Ustazah, iya. Oke, kalau di bawah 24 jam nggak harus mandi wajib lagi. Nah, 5 sholat yang yang kita sampaikan tadi, 4 yang kita lakukan tadi 5 kali sholat tadi, dia kayak sholat subuh aja 2 rakaat. Misalnya ngerasa banyak dosa, sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah ya. Kemudian sholat hajat. Kalau kita pengen sesuatu nih, pengen anaknya lulus, pengen suaminya sembuh, pengen rumah tangganya aman, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau lupa baca niat mau puasa itu gimana? Nggak masalah. Karena niat puasa itu perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan sekali niat untuk 30 hari. Ada yang mengatakan wajib pasang niat sebelum setiap hari, sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan bahkan nggak perlu niat. Cukup kita tahu bahwa kita udah berpuasa, itu udah cukup sebenarnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, oke. Kurang 10 menit, keluar haid kurang 10 menit waktu berbuka. Batal, ya. Nanti bisa kodo di lain waktu. Apanya yang berapa rakaat Mbak Iput? Ustazah, iya. Kalau haid ketahuan pas mau maghrib harus dikodo. Yang penting haid sebelum azan maghrib harus dikodo ya. Haidnya jam 5, udah mau puasa, sedihnya tak tertahankan ya. Bisa harus dikodo setelahnya ya. Ustazah, kalau pakai obat sakit gigi boleh nggak? Saya rasa pasti masuk ke tenggorokan dan kerongkongan dan itu batal ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kumur-kumur saat berpuasa di bawah jam 12 masih dibolehkan. Di atas jam 12 dimakruhkan. Kalau mau dikerjakan boleh. Tapi kalau nanti airnya masuk ke tenggorokan, kerongkongan sedikit atau banyak, disengaja atau tidak, mutlak batal ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah keramas di siang Ramadan? Pastikan nggak masuk ke telinga, ke mulut, nggak ketelan. Ya, kalau seandainya ragu ya udah keramasnya di subuh sebelum azan subuh itu sunnah. Karena Rasulullah itu selalu mandi sebelum azan subuh dengan berkeramas. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, sehat ya teman-teman semuanya ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, wudhu harus kumur nggak? Enggak. Wudhu itu tidak harus kumur. Yang wajib dibasuh saat wudhu cuman muka, tangan, kepala, kaki.
muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib dibasuh saat wudhu. Ya, kumur-kumur bukan rukun wudhu. Sebenarnya di hari biasa pun teman-teman gak kumur-kumur itu gak batal kok wudhunya. Masih sah kok gitu ya. Oke. Ustazah, puasa Syawal dulu atau Qadha dulu? Nanti kita bahas udah deket-deket hari ya. Karena sekarang masih terlalu lama. Nanti teman-teman lupa lagi. Klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kita akan menghadapi Lailatul Qadar. Zakat fitrah kita bahas nanti. Puasa Syawal dengan puasa Qadha, Idul Adha dan lainnya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, iya batas rokaat sholat hajat minimal 12, maksimal 12 rokaat ya. Oke, Ustazah aku bisa puasa, mah aku sembuh, Masya Allah ya. Udah sembuh mahnya ya, minum madu akasia. Ya semoga Allah sehatkan ya Mbak. Yang udah sembuh mahnya puasa, yang lututnya udah sembuh tetap lanjutkan tarawihnya. Kan niatnya beli madu untuk sembuh. Ya udah teman-teman maksimalkan sholat tarawihnya kalau lututnya udah sembuh ya. Oke. Ustazah Ani sakit lutut saat sholat. Boleh sholat dalam keadaan duduk. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian, kalau nggak bisa ya telentang. Cuman untuk teman-teman yang sakit lutut saat sholat, aku tetap anjurkan minum madu rambutan itu. Ya, itu banyak yang sudah sembuh dengan madunya, bahkan nggak ada lagi pakai suntik lutut dan seterusnya ya. Bahkan mereka itu yang tadinya nggak bisa berdiri lalu bisa sholat tuh. Masya Allah. Menangis tidak membatalkan sholat ya, dan tidak membatalkan puasa ya. Sakit jantung, Masya Allah ya. Sehat selalu teman-teman semua di sana. Ini adalah hari ke-8 ya di bulan Ramadan. Semoga kita tetap bisa bertahan istiqomah hingga akhir Ramadan ya. Dan teman-teman sehat selalu di sana. Kita belajar sebentar, ngobrol santai aja bareng aku seperti biasa. Biar sebentar, yang penting tiap hari ya. Nah siap Mbak Dansgood, Masya Allah ya. Mbak Wiwin, Syafakillah ya. Mbak Yuni. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru siap Mbak Rahma. Yang baru mampir boleh kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Siap Mbak Rahmawati, Mbak Timur, Mbak Mas'al. Oke ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya, sehat ya. Ustazah, tadi ada yang nanya nih. Gosok gigi batal atau tidak? Gosok gigi sebelum jam 12, jumhur ulama sepakat itu mubah. Di atas jam 12 makruh. Tapi kalau mau dilakukan nggak masalah. Cuma nanti kalau ada yang masuk odolnya walaupun sedikit, airnya walaupun sedikit, sengaja nggak disengaja, ketika dia masuk nanti itu membatalkan secara mutlak ya. Oke, Ustazah, kalau tarawih di rumah minimal berapa rakaat? Minimal ya 8 rakaat. Tarawih itu minimal 8 rakaat ya. 8 dan 20, 8 dan 20 ya. Ustazah, kalau haid keluarnya jam 5 sore ya tetap wajib batal, wajib ganti ya, wajib qadha. Karena itu jam 5 sore posisinya ya. Oke, Ustazah baca Quran tanpa hijab boleh nggak? Mufti Mesir mengatakan boleh, tapi aku nggak nyaranin. Kita ketemu orang aja, kita minta ampun ya, happy dan pakai cantik-cantik. Masa ketemu Allah nggak tutup aurat? Ustazah, zikir witir dikerjakan 3 rakaat langsung apa 2 dan 1? Bebas aja. Boleh langsung 3 rakaat, boleh 2 dan 1. Bebas aja. Kalau 2 dan 1 berarti sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tambah lagi witir 1 lagi setelah salam, sengaja aku witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya boleh 2 dan 1, boleh langsung 3. Siap Malaysia, Kak Zila. Oke. Baca Quran lewat HP boleh nggak? Boleh, tapi tidak aku saranin karena rosam dan huruf Al-Quran itu beda dengan huruf yang ada di handphone. Iktikaf itu gimana sih? Jadi iktikaf itu guys, teman-teman aku cuekin sebentar ya.
Sambil teman-teman share tautan, aku jelasin itikaf. Itikaf itu duduk tenang diam di masjid. Kapanpun. Pokoknya kalau teman-teman duduk tenang diam di masjid, ngapain? Ada beberapa hal yang dilakukan dalam itikaf. Doa, zikir, baca Quran, Mbak Ipeh, jazakunallah ya. Doa, zikir, baca Quran, sholat sunnah, ingat kekurangan diri. Muter aja, capek baca Quran, bawa zikir. Capek zikir, bawa baca Quran. Bawa baca Quran, balik lagi zikir. Nggak apa-apa, tapi diem. Dan harus di masjid atau di musola ya, 1 jam boleh, 2 jam boleh. Nah ustazah saya baca Quran kok tapi sambil ngobrol, ya itu bukan itikaf, itu baca Quran namanya. Saya itu ngaji loh tapi sambil gosip, ya itu bukan ngaji namanya, itu bukan itikaf, itu namanya ngaji. Jadi kalau dia mau dianggap itikaf, teman-teman mesti diam tenang. Ya nggak boleh mengerjakan pekerjaan yang mubah, ya ngangkat telepon, update status, itu nggak bisa. Oke, Ustazah saya diem kok di rumah, baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, tapi di rumah itu namanya baca Quran, bukan itikaf. Jadi itikaf itu di masjid atau di musola dan kemudian melakukan aktivitas tadi dan diem. Paham ya? Ustazah, bolehkah kalau sholat duha dikerjakan 2 kali, misalnya jam 8 dan jam 10? Nggak apa-apa, oke. Sepanjang waktu duha itu bisa, teman-teman. Misalnya nih, duha misalnya contoh, kan waktu duha itu beda-beda ya. Contohnya di tempat teman-teman waktu duha jam 7.30 sampai jam 11 siang misalnya. Nah teman-teman sholat duha dulu 7.30, terus ke pasar dulu, sampai rumah pengen sholat duha lagi. Selagi masih ada waktu duhanya, boleh ya. Ustazah kalau malam hari mau sholat tapi air keran mati, cuma ada air ember buat mandi, nggak ada masalah, ya oke, nggak masalah. Al-wudu al-ibaha fi qalilil ma, ya, bahwa wudu itu boleh dengan air yang sedikit. Ustazah, kalau haid tidak puasa, oke. Kalau haus atau lapar, boleh nggak makan di siang hari? Iya boleh lah Mbak Diana, kan lagi haid, makanlah. Oke ya. Ustazah pakai parfum non alkohol, lipstick usahakan kadar metilnya di bawah 3%. Oke. Ustazah, jadi itikaf itu nggak harus tidur di masjid ya? Ya enggak lah teman-teman. Itikaf itu bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 2 jam. It's okay. Nggak harus sampai pagi loh teman-teman ya. Nggak harus ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat baca surat 4 kali. Benar. Kalau dia langsung 4 rakaat baca Qurannya 4 kali. Baca Quran, baca ayat pendeknya, ya kan? Baca ayat pendeknya 4 kali, ya. Sengaja aku misalnya sholat duha 4 rakaat. Kalau mau langsung 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah, gitu ya. 1, 2, 3, 4-nya itu pakai ayat pendek. Dan tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Oke. Ustazah, sholat sunnah, iya. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, ada yang sholat taubat sama nggak dengan sholat awabin? Beda. Kalau sholat taubat itu dikerjakan kapanpun, siang dan malam, 24 jam boleh. Tapi awabin itu cuman maghrib menjelang isya. Nah awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi 2, 2, 2 aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Setiap rakaatnya awabin itu dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlasnya 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nasnya 1 kali. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, orang tua yang tidak berpuasa, apakah karena pikun, apakah dia harus mengganti sholatnya? Mengganti fidyah maksudnya. Orang pikun nggak wajib bayar fidyah Mbak. Jadi orang pikun itu udah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah. Aman Mbak. Kalau dia pikun aman ya. Jadi kalau mau aman nggak sholat pikun lah dulu. Oke, sama-sama ya. Ustazah, sholat istikharah sebaiknya jam berapa? Ustazah, sholat duha berarti 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Oke. Aku jelasin pelan-pelan ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Nah ini yang udah denger biar boleh merem ya. Jadi gini, sholat sunnah seperti istikharah, catat ya. Istikharah, sholat taubat, sholat hajat, istikharah, balik lagi istikharah, salah. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid.
5 sholat ini bisa kapanpun. Teman-teman gak usah bingung lagi. Ustazah sholat taubat kapan? Kapanpun bisa, siang dan malam. Ya, Ustazah sholat hajat kapan? Kapanpun siang dan malam. Ustazah sholat tahiyatul masjid kapan? Kapanpun siang dan malam, selagi di masjid. Ini kayak sholat subuh aja. Jam 3 siang bingung mau ngapain? Ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, lakukan sholat sunat taubat, lakukan sholat sunat hajat. Gitu. Bisa, gak ada masalah. Kapanpun ya. Nah, kecuali habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Kenapa nggak boleh sholat di 3 waktu itu? Ya, nah ya, kenapa nggak boleh sholat di 3 waktu itu? Ya, habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Karena habis subuh itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Dan kemudian jam habis asar juga jadwal ibadahnya orang Majusi. Jadi gini, habis subuh orang Majusi penyembah matahari itu Tuhannya akan muncul, dia sembah. Kemudian jam 12 tepat Tuhannya matahari di atas kepala, dan habis asar Tuhannya akan pergi. Makanya dia itu 3 jadwal ibadah orang Majusi ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu. Jadi 5 ini bisa kapanpun is oke. Madu jam berapa? Jam 9-an. Gitu ya. Dah, itu dia. Kayak sholat subuh aja. Dah. Yuk, kita lanjut pertanyaan selanjutnya tadi. Aku sholat duha selama ini cuma 2 Ustazah. Nih, pas masuk aku menjelaskan sholat duha langsung 4 rakaat. Bingung dia nih, aku biasanya 2. Kita luruskan. Sholat duha itu bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya. 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Kalau 12 rakaat 2. Kalau per 2 rakaat. Tapi boleh juga kok, iya, boleh juga kok 4 gak masalah ya. Tapi saran aku 2 aja, biar caranya gampang kayak sholat subuh aja ya. 2 aja, oke. Nah, sholat yang tadi aku sebutkan, 5 jenis sholat 24 jam, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, sholat duha tadi, mungkin sholat taraweh, semua ayat pendeknya itu bebas. Teman-teman boleh baca kul ya, teman boleh baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, boleh baca apapun gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Tapi kalau niat sholat semua sama mbak. Contoh sholat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah. Sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang. Teman-teman cukup sebutkan nama sholatnya, rakaat dan hukumnya. Nama sholat, rakaat dan hukum. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Segampang itu. Pakai bahasa Indonesia aja dulu, nggak apa-apa ya. Deh, itu 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Tuh, ada yang nanya lagi sholat hajat, sholat taubat jam berapa? Siap, pokoknya 5 jenis sholat, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kapanpun, siang dan malam. Kecuali habis zuhur, kecuali habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Oke, kita ulang lagi guys. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa kapanpun ya. Nah, caranya gimana? Ya kayak sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja kok. Aman aja. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Saya jelaskan, taubat ini meringankan dosa. Sholat hajat ini menjawab hajat kita. Nah teman-teman, kalau seandainya ada suaminya nggak sembuh-sembuh, anaknya mau ujian, ya rezeki susah, lakukan sholat sunat hajat. Nanti setelah sholat sunat hajat ini, salam kanan, salam kiri, banyak berdoa. Namanya untuk hajat kita, ya kan? Namanya untuk hajat kita kan? Nah itu 24 jam. Kalau teman-teman lagi ragu, mutasi nggak ya, pindah nggak ya, ganti suami nggak ya, enggak gitu. Misalnya gini, suaminya di Medan, anaknya di Jakarta, ikut siapa ya? Istikharah. Oke, sholat sunat wudhu itu kalau kita pengen cepat masuk surga, ya kan? Nah, tahiyatul masjid harus di masjid, ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kapanpun bisa. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga?
Apa kata Bilal? Aku melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah berwudhu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini siang, Mbak Suprapti, jam 12 siang jangan ya. Jadi teman-teman ambil wudhu, misalnya mau sholat zuhur nanti siang nih, ya ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu dulu, ya. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu lakukan rawatib sebelum zuhur, lakukan sholat zuhur, lakukan rawatib setelah zuhur, gampang, iya kan? Bisa. Oke, udah ya. Nah, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kapanpun bisa. Ini teman-teman bawa bungkus, bawa pulang. Nanti pergi umroh, jam 3 siang bisa sholat yang tadi. Jam 2 malam bisa sholat yang tadi. Habis duha bisa lakukan. Nah, lakukan yang tadi. Jangan nanti umroh bingung aku mau sholat apa ya jam 3 siang. Lakukan itu. Bisa kapanpun itu ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dah. Clear ya teman-teman ya. Oke, dah. Apa hukumnya jika puasa tapi nggak sholat? Nggak sholatnya berdosa, puasanya sah. Nanti yang nggak sholatnya masuk neraka. Nanti dicuci dulu pakai rinso. Enggak, pakai api di neraka. Sehari di neraka, sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Cuci dulu. Baru masuk surga. Oke. Niatnya diulang, niatnya sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja, semua niat sholat begitu kok. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Gitu doang kok ya. Sholat hajat seperti sholat subuh. Semua sholat tadi kayak sholat subuh. Niatnya doang yang beda. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, aku pengen melakukan malam Ustazah. Aku pengen tahajud juga malam. Terus taubat, hajat, istikharah. Yang mana duluan nih Ustazah? Aku punya waktunya cuman malam. Balik-balik pun gak apa-apa. Terserah mau yang mana duluan. Bebas. Clear? Oke, gitu ya. Nah, ini dia niatnya ya. Ustazah, iya. Bentar. Oke. Terus gini. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh. Niat wudhu boleh. Niat tayamum boleh. Niat mandi junub boleh. Semua doa niat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kecuali teman-teman pandai pakai bahasa Arab. Nah, aku kan menyesuaikan dengan teman-teman semua. Kalau aku spill pula bahasa Arab, kabur nanti nggak jadi sholat. Oke, gitu ya. Nah, tadi ada yang nanya nih, Ustazah kalau sholat witir langsung 3 atau 2 dan 1 bebas. Langsung 3 boleh, 2 dan 1 juga boleh ya. Suratnya bebas, semua sholat sunnah itu bebas. Mau baca kul pun gak apa-apa. Tapi ganti dengan ayat kursi. Guys, aku sampaikan ya. Teman-teman kan sholat taraweh nih. Sholat sunnah di rumah atau sholat fardu di rumah. Ayat pendek itu bisa diganti-ganti kok. Misalnya nih, teman-teman cuman Yasin 2 ayat hafal. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, Allahu Akbar. Udah. Selesai, bisa ruku, ya kan? Nah, nanti rakaat kedua innaka laminal mursalin, Allahu Akbar, gitu kan? Clear ya? Iftitah itu pakai nggak? Kalau iftitah Mbak, pada semua jenis sholat itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja. Tak pakai iftitah sholat kita sah loh. Cuman sayang aja kalau kita nggak pakai iftitah. Oke? Ustazah, sholat rawatib maghrib dan isya. Maghrib dan isya ada sebelum maghrib tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Oke, gitu ya. Nah, oke, maghrib isya itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat berdiri tapi sujudnya duduk di kursi karena lutut nggak bisa dilipat? Saran aku duduk dari awal Mbak. Karena kalau Mbak rukunya, ini buat teman-teman yang bingung, tunggu ya, kita bantu nih yang sholatnya duduk. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk, gitu kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dia sholat dalam keadaan normal rukunya, berarti kan rukunya gini nih guys. Nih kan, lurus nih rukunya nih. Nah, pas sujud nih, beliau nggak sanggup nih sujud nih. Maka beliau sholat dalam keadaan duduk. Nanti sujudnya kayak gini. Itu tidak dianjurkan Mbak. Jadi
duduk aja dari awal supaya rukuknya jauh lebih landai dibanding sujudnya. Kalau rukuknya kayak gini, sujud ini nggak tepat. Jadi usahakan duduk aja dari awal. Ustazah, setelah sholat ba'diyah maghrib itu sholat apa yang dilakukan? Boleh sholat awabin? Ya, awabin itu sunnah biasa. Ya, menurut madhab Imam Syafi'i dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan sekali, 2 kali, maksimal 3 kali. Itu menghapuskan dosa kita. Namanya sholat awabin. Kayak sholat subuh. Aku sampaikan seluruh jenis sholat. Kalau cuma 2 rakaat itu kayak sholat subuh. Udah nggak ada lagi bedanya. Udah kayak sholat subuh aja. Kayak mana sholat subuh? Kayak gitulah sholatnya 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Semuanya sama kayak sholat subuh ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat aja boleh nggak? Boleh ya. Iya, niatnya doang yang beda ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh, nggak masalah. Ustazah, witir 3 rakaat gimana? Oke, balik lagi kita guys. Witir kalau 3 rakaat bisa 2 dan 1 atau bisa langsung 3 ya, nggak apa-apa. Jadi kalau 2 dan 1, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Salam kanan kiri, sengaja aku bangkit lagi. Sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Oke. Ustazah, iya, apakah memberi zakat fitrah wajib untuk anak yang ditinggalkan almarhum ayah? Anak bayi baru lahir pun wajib kalau zakat fitrah, ya. Ustazah, iya, apa tuh? Sematkan doa sujud sahwi boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Lihat ribuan video aku yang lain. Aku punya banyak video di VT dan hampir 100% yang aku sampaikan sekarang ada di video sebenarnya sih. Oke. Nah, terus tadi ada yang nanya, apa tadi? Sujud sahwi. Oke. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Iya kan? Kita kadang-kadang suka kan lupa rokaat gitu ya. Misalnya nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Bingung kita. Kita anggap 2 aja dulu. Jadi biar lebih itu nggak apa-apa. Ya kan? Kita anggap 2 dulu. Lalu kemudian teman-teman sholat kayak biasa. Dianggap aja 2 rokaat. Lalu kemudian nanti sholat kayak biasa. Setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk lagi. Duduk ini nggak usah baca apa-apa, kosong aja. Ya, duduk tahiyat awal, kayak tahiyat awal. Lalu sujud lagi nih. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Lalu kemudian duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Jadi ada 2 kali sujud, 2 kali baca. Dihafal ya teman-teman sujud sahwi itu. Supaya kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman bisa sujud sahwi tanpa mengulang lagi sholatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bukannya witir itu 3 rakaat. Kalau 2 rakaat apa itu? Enggak, 3 rakaat. 2 dan 1. 2 dan 1 ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, ambil kotoran di lidah pakai tangan, nggak tahu tangan kotor atau tidak. Kalau habis itu telan air liur batal puasa enggak, ya. Aman aja ya kalau sesuatu itu di luar kondisi kita. Oke, Ustazah, bolehkah bayar fidyah di awal puasa? Boleh, per hari pun boleh. Hari ini nggak puasa langsung bayar maghribnya, nggak apa-apa. 25.000 tiap hari, nggak ada masalah, malah bagus. Oke. Ustazah, iya, apakah sebelum sholat sunnah kita diwajibkan iqomah? Enggak, sunnah saja iqomah, tidak wajib. Ya, Ustazah, iya, kalau pas jemaah, tahiyat akhir sholawat hanya sampai kama sholaita ala Ibrahim, tidak sampai tuntas, sah nggak? Kalau sholatnya berjemaah, imamnya terlalu cepat, itu nggak ada masalah. Bentar ya. Jadi kalau sholat berjemaah, lalu imamnya terlalu cepat, lalu teman-teman ikut imam aja, nggak jadi masalah. Nanti kesalahan teman-teman akan digantikan oleh imam. Ya, ikut imam jauh lebih baik ya. Nah, Ustazah, iya, kalau berapa bayar fidyah? Fidyah itu memberi makan 2 mud sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Jadi misalnya
teman-teman nggak puasa nih gitu ya, lalu harus bayar fidyah karena sudah sangat tua ya. Nah, sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Diuangkan boleh, kali berapa puasa yang teman-teman tinggalkan, kasih ke fakir miskin ya. Oke, gitu ya. Ustazah sama-sama 1,4 kilogram beras per harinya. Ustazah, imamnya cepet banget. Wah, ini gini nih guys. Imam tuh kadang-kadang dia sholat kayak Valentino Rossi. Zoom. Nah, aku jelaskan ya. Jadi begini teman-teman. Kalau bacaan imam itu cepat, misalnya bacaan Al-Fatihahnya satu napas, itu berarti dia baca Qur'annya dengan wasal, yaitu artinya satu napas dari alhamdulillah sampai waladhdallin, satu napas. Selagi matnya jelas, makharijul hurufnya jelas, ikhfa idghamnya jelas, maka tidak masalah. Walaupun sangat dianjurkan ada wakaf setiap ayat. Tapi kalau seandainya nggak jelas, hilang matnya tahu ya, mat itu yang 5 harokat. Dalam Al-Fatihah kan ada yang 5 harokat gitu ya. Matnya nggak jelas. Maka menurut Imam Nawawi, hilang satu mat sama dengan menghilangkan satu huruf Al-Quran. Jangan sholat di situ atau ingatkan imamnya atau sholat di rumah aja. Kalau jauh banget rumahnya dari masjid yang selanjutnya. Oke, tapi selagi bagus Al-Fatihahnya nggak masalah. Ustazah, iya boleh nggak usah pakai witir lagi karena sudah pakai taraweh dengan witir. Maka mau tahajud pakai witir nggak? Oke, perhatikan. Witir cuman boleh 1 kali Mbak Rozi. Ya, witir itu Mbak nggak boleh 2 kali. Jadi kalau mbak-mbaknya ini ya ada lagi kan ngobrol santai ya kan. Jadi kalau teman-teman taraweh, lalu kemudian teman-teman witir gitu ya di masjid ya. Nanti nanti Mbak pengen tahajud lagi tengah malam. Boleh aja, tapi jangan pakai witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali Mbak, nggak boleh 2 kali ya. Oke, yang mau operasi semoga Allah sembuhkan ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh rakaat kedua, manalah tadi tuh? Rakaat kedua, lewat udah. Ustazah, 10 hari yang lalu saya baru suci dari haid. Sekarang ada bercak coklat, itu haid Mbak. Itu haid, tengok nanti di bulan Ramadan, kalau lebih dari 15 hari Mbak baru mandi. Oke. Ustazah, jam berapa aja sholat duha? Dari 2,5 jam dari azan subuh lah. Ya, 2,5 jam dari azan subuh, jam 7.30 lah. Ya, sampai jam 11. Tapi tergantung. Di timur kayaknya udah bisa 6.30 sholat duha. Ya, udah bisa ya. Tergantung lah. Coba lihat jadwal sholat di tempat masing-masing ya. Karena kita beda daerah kan. Aku di Sumatera, teman-teman di mana? Beda lah. Cuman duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oh, jam 7 di sini belum lagi duha jam 7 sih. Beda-beda ya. Jadi kalau dia minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya. Jadi 2 6 kali salam ya. 6 kali salam sepanjang waktu duha sampai 1 jam sebelum azan zuhur lah ya. Caranya kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja. Sholat witir 1 rakaat aja boleh. Bagaimana dengan wudhu? Oke, apakah puasa boleh kita kumur-kumur? Kumur-kumur di bawah jam 12 boleh, di atas jam 12 makruh. Tapi kalaupun mau dilakukan, itu boleh aja, tapi jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Hanya saja teman-teman ya, hanya saja di luar dan di dalam Ramadan, kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Jadi teman-teman nggak pakai kumur-kumur, wudhunya sah kok ya. Yang wajib dibasuh saat berwudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Telinga juga nggak wajib basuh ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat wajah aku pagi ini boleh klik tuh foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, bolehkah puasa korek kuping? Korek kuping nggak apa-apa, korek hidung nggak apa-apa, korek lah. Oke, nah gitu ya, korek lah. Jangan-jangan otomatis ngorek nih semua deh, siap ya. Jadi wudhu itu muka, tangan, kepala, kaki aja yang wajib.
Oke, nggak mau aku sah. Ustazah, kalau gosok gigi sama aja. Kalau gosok gigi boleh di atas jam 12 udah makruh. Tapi kalau mau dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau ada sedikit aja masuk odol ke dalam tenggorokannya mutlak batal sih. Ya, aku tim yang nggak melakukan itu sih. Ya, Ustazah, iya. Apa boleh sholat taraweh sama dengan tahajud? Maksudnya digabung ke sholat tahajud? Boleh. Misalnya teman-teman punya anak bayi gitu kan. Teman-teman punya anak bayi atau punya anak kecil terus nggak bisa taraweh di masjid. Tarawehnya nunggu anak tidur dulu. Taraweh di malam hari lalu dilakukan tahajud. Nggak masalah. Taraweh tahajud witir. Atau tahajud taraweh witir. Nggak ada masalah. It's okay ya. Oke gitu ya. Kalau cabut gigi pasti batal lah. Karena kan pasti kita kumur-kumur betadin ada, semua ada lengkap lah ya kan. Ustazah, oke. Bayar fidyah ke anak kandung nggak bisa, harus ke orang luar yang miskin dan fakir ya. Kemudian kalau gimana cara sholat qobliyah zuhur 4 rakaat? Lebih gampang dua-dua aja lah teman-teman ya. Jadi qobliyah zuhur, qobliyah dan ba'diyah zuhur itu kan bisa 2 bisa 4. Dua-dua aja ya. Sengaja aku sholat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, lanjut berdiri lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Dua-dua aja kayak sholat subuh aja. Mencicipi makanan saat kita makan gitu ya. Saat kita berpuasa gak apa-apa asal dilepeh. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal. Ustazah, oke. Ustazah, salawat boleh nggak sambil kerja atau nyapu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hinggalah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya. Kalau lupa membaca niat puasa tapi punya niat dalam hati. Oke, niat puasa itu Mbak, ulama madhab berbeda pendapat. Perhatikan semuanya. Niat puasa, ada ulama madhab yang mengatakan 1 kali untuk 30 hari. Jadi nggak perlu niat lagi setiap pagi, setiap subuh. Ada yang mengatakan harus niat setiap hari. Ada yang mengatakan nggak perlu niat. Cukup kita tahu ini bulan Ramadan, nggak pakai niat juga nggak apa-apa. Jadi itu perbedaan pendapat aja. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, oke. Ustazah, iya. Ustazah boleh tidak zakat sama orang tua? Zakat nggak boleh sama orang tua, sedekah yang boleh ya. Teman-teman saya ingatkan jangan lupa sedekah subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh itu usahakan teman-teman sedekah ke masjid, masukkan ke kotak amal atau kumpulkan di rumah. 2000 setiap hari kumpulkan di rumah. Lalu nanti ketika ada waktu serahkan kepada yang berhak menerimanya. Entah fakir miskin, entah kasih makanan kucing, entah kasih ke orang tua, entah kasih ke mertua, entah kasih traktir kawan, bisa tuh sedekah subuh dipakai untuk itu. Oke. Ustazah, sholat duduk, ruku dan sujud caranya gimana? Kenapa? Sakit kakinya. Oke, sholat duduk itu gini. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Jadi takbirnya kan biasa nih kayak gini ya, dalam keadaan duduk ya. Nanti rukunya seperti ini, 15 derajat aja. Rukunya begini ya. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Udah gitu doang. Duduk antara 2 sujudnya kayak gini. Iya kan? Manja betul sampai dipraktek pula sama aku. Ya, siap ya. Rukunya gini, sujudnya harus lebih rendah ya daripada rukunya. Oke? Apa lihat-lihat. Oke. Ustazah, gitu aja caranya. Terus kakinya boleh selonjoran nggak? Boleh. Boleh duduk di kursi nggak? Boleh. Gitu nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah bayar zakat dengan fakir miskin? Ya jelas, zakat ke fakir miskin ya. Oke, kentut mulu gimana? Kayaknya bukan Mbak doang yang kentut mulu. Kurasa yang nulis-nulis nih kentut mulu nih. Enggak ya, jadi begini. Kalau Mbak suka merasa kentut Mbak,
Mbak pastikan itu bener-bener kentut atau cuman merasa rasa kentut. Itu beda loh. Pernah teman-teman, aku kentut gak ya? Aku kentut gak ya? Kok kayaknya kentut ya? Kalau cuman perasaan itu bukan kentut Mbak. Yuk kita belajar, kita kenali si kentut ini dulu ya. Biar kita kenal sama dia nih, tak kenal maka tak sayang ya. Suatu ketika sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'uru mata." Mbak Nuri, aku selalu merasa kentut nih. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi setelah ini jangan pula cium-cium bau kentut. Ini cuma contoh. Maksud dari dalil itu apa? Bukan kentut namanya sampai kita betul-betul yakin itu kentut. Kadang-kadang kita nih suka pede-pede aja ada kentut. Padahal dia pergi ke rumah tetangga. Nggak ada dia. Cuma merasa-rasa kentut. Kalau benar-benar kentut memang terasa, sadar, yakin, keluar, ambil wudhu lagi. Tapi kalau kentut itu cuma rasa-rasa doang, teman-teman baper sama orang, baper sama kentut, baper. Kalau cuma perasaan doang, bawa-bawa perasaan itu bukan kentut. Oke, sudah kenal ya kentut. Itulah dia. Ustazah, iya puasa mandi junubnya setelah azan. Kalau ketiduran gak ada masalah. Pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ini fil janabah. Saya dalam keadaan junub ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul bilang ya udah kamu sholat. Kamu mandi, sholat, puasa, jangan sahur lagi. Oke. Ustazah laris ya si kentut ya. Masya Allah. Aku sering kayak gitu. Yang ngetik-ngetik ini kentut ya. Fidyah ke ponpes nggak bisa. Harus fidyah itu ke fakir miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Apakah menangis membatalkan puasa? Enggak. Nangis tidak batalkan puasa. Nangis juga tidak membatalkan sholat. Aman aja, nangislah. Iya, aman aja. Ustazah, boleh nggak puasa ziarah kubur? Boleh, nggak ada larangan. Ustazah, sedekah subuh kalau udah dikumpulkan 1 bulan, lalu dikirimkan ke yayasan. Sedekah. Boleh. Sedekah itu bebas. Dikasihkan kepada siapapun bebas. Ya, ke pesantren, ya, ke acara pesta, atau acara makan kawan. Tarawih 10 rakaat enggak ada mbak. Tarawih itu cuma 8 dan 20. 8, 20. 8, 20. Enggak ada 10. Enggak ada juga 2. Enggak ada 4. Enggak ada 6. 8, 20. 8, 20. Ustazah, oke. Kalau sholat taraweh di rumah gimana caranya? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Taraweh di rumah itu pokoknya minimal pokoknya caranya 2 2 2 2 aja ya, 8 rakaat. 2 2 2 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku